Perbuatan apa yang sia-sia tapi kita nggak sadar. Gini aja, Mas berangkat dari Bogor ke Bandung. Yes. Untuk ngejar orang yang Mas suka atau Mas sayang. Iya. Ternyata dia di sana malah asik sama yang lain. Aduh. Kita nggak pernah sadar. Jadi kalau misalnya ketemu cowok-cowok itu biasanya hobinya ngapain sih selain ngopi-ngopi ya? Hobinya kita cowok-cowok sharing, bukan tidur-tiduran biasanya juga kita. Udah jelas itu. Mantap kasih. Jamming gitu. Jamming paling kita sering kayak ngobrol-ngobrol yang gabut aja sebetulnya. Oh iya. Mau ke sana mau ke sini obrolannya apa aja nyambung kita. Yang penting bikin ketawa, pasti dilanjut dulu. Nanti tiba-tiba des hening. Ada satu orang ngomong lagi, jeletuk lagi, ngobrol ganti lagi, manjang lagi. Makanya nggak bisa ditentuin sih kalau kita ini kalau ngobrol nggak bisa nentuin satu titik udah. Tapi kan kalian ini juga sebenarnya udah cukup lama ngeband ya. Berarti ada juga nggak sih kesibukan di luar dari ngeband gitu dari masing-masing personel gitu? Kalau dari Lingga pribadi kesibukannya paling selain dari ngeband paling di live. Oh oke. Ya kita live streaming juga. Terus ada konten jualan juga. Oh afiliator. Ya lebih tepat kurang lebih kayak gitu sih. Paling arah-arah situ aja. Oh iya. Kalau Zeus? Kalau gue sih lebih ke ini ya, musik director kan. Oh iya. Ini ngerjain beberapa musisi nih. Nah, ada beberapa musisi di Bogor kita bareng-bareng. Wah menarik nih. Karena gue juga paling bikin iklan buat radio biasanya gitu. Wah harus ngobrol nih ya. Iya karena gue lagi ini kemarin kayak suka main-main gitar gitu loh, pengen bikin lagu. Boleh lah bikin lah. Siapa tuh bisa kita nyanyiin gimana? Atau lagu gue lu beli aja. Boleh Mas Aris kabarin Mas. Kan kalau satu Bogor kan enak gitu komunikasinya. Iya, ngumpul nih biasanya. Jadi obrolan internal banget sih. Oke, tapi ngomong-ngomong soal garam di laut, sebuah perbuatan yang sia-sia. Betul. Sebuah sikap mencintai yang sebenarnya melelahkan. Iya. Tapi banyak orang yang nggak sadar loh sebenarnya. Karena kalau yang kayak gitu biasanya kita lakuin sadarnya itu ketika orang yang kita cintai, orang yang kita sayang malah pergi sama yang lain. Oh. Itu baru kita sadar. Iya. Iya kan? Kayak misalnya Masnya nih, Mas mencintai seseorang, Mas ngelakuin apa aja effortnya udah besar banget. Yes. Tanpa sadar kita udah ngelakuin dari ujung kepala sampai ujung kaki udah kita kasih sebetulnya. Oke. Tapi kita baru sadarnya setelah dia malah lebih have fun sama orang, ketawa lepas sama orang. Iya. Apalagi sama temen cowoknya, ternyata dia malah gandengan tangan, bilangnya enggak itu cuma temen doang. Tapi akhirnya malah jadian. Nah itu yang kayak gitu. Itu ya. Gak akan sadar tahu-tahu udah kayak gitu aja kejadiannya. Jadi toksik ya. Ya lebih tepatnya kayak gitu. Sakit lah pokoknya. Iya. Tapi kalau dari Luvia sendiri nih ya kan tadi ceritanya udah lagu ini trilogi ini ya. Iya. Dari cerita orang yang salah, lelah dan kalah dan akhirnya ketemulah buang garam di laut. Tapi dapat filosofinya dari mana sih? Ini unik loh sebenarnya buang garam di laut ini nih. Sebetulnya kalau untuk masalah filosofi harus nanya sama penciptanya sebetulnya. Kebetulan penciptanya juga kan Kang Hendy ya. Kang Hendy. Kang Hendy Irfan ini sekaligus produsernya Luvia juga gitu kan. Jadi kalau untuk filosofi lebih tepatnya kita harus tanya sama Om Hendy. Cuman kalau untuk cerita pasti orang banyak yang mengalami sama hal kayak gini. Oh iya. Tapi kalau kalian melihat perbuatan apa yang sebenarnya sia-sia tapi kita nggak sadar ketika mencintai seseorang. Perbuatan apa yang sia-sia tapi kita nggak sadar. Kita nggak sadar. Gini aja, Mas berangkat dari Bogor ke Bandung. Yes. Untuk ngejar orang yang Mas suka atau Mas sayang. Iya. Ternyata dia di sana malah asik sama yang lain. Aduh. Kita nggak pernah sadar. Iya. Iya kan? Padahal di jalan mah niatnya udah kenceng banget. Menggebu-gebu ini mah harus datang mau meluk nih. Datang mau ketawa bareng nih. Pas nyampe sana dia ketawa, kita yang nangis. Iya. Tapi teman-teman band ya terutama mungkin di area pop rock, pop Melayu itu tuh nggak pernah kehabisan tema cinta loh. Tema cinta sebenarnya, kalau tema cinta ini abadi loh Mas. Oh iya. Setiap lagu yang karena apalagi melo ya. Iya. Lagu-lagu melo itu akan panjang dibanding lagu-lagu ngebeat itu cuman
sekedar eranya doang gitu. Yes. Nah, Iya. kita berkaca sama yang dulu kayak misalkan kayak lagu Nika Ardila yang diciptain sama siapa, Dedi Dore. Yes. Itu kan abadi kan. Iya. Tentang cinta semua. Tapi lagu-lagu ngebeatnya dia akan hilang makan waktu. Dan itu kenapa kita memilih lagu-lagu mellow cinta? Kita akan mengikuti pasar mereka orang itu. Kita ikutin mereka orang gitu kan. Sekarang seumuran kita, bahkan di area Gen Z sekarang ini kan dia tahu loh apa si lagu-lagu Nika Ardila. Iya benar. Christine, pada tahu, kan, iya. Kan gila kan? Iya. Apalagi kalau misalkan untuk tahun-tahun sekarang Gen Z ngeluarin genre sekarang gitu. Yes. Kita belum tahu nih kedepannya akan seperti apa. Oke. Kita ikutin lah zaman-zaman dulu itu. Oke. Nika Christine kayak gitu-gitu. Jadi memang metode pembuatan lagunya pun juga akhirnya hampir sama lah ya. Nah, Lebih ke ada pop, slow rock sama Melayunya tuh dijadiin satu. Oke, ini seru nih ya. karena pasar kita kan menengah ke bawah ya. Iya. Kalau untuk menengah ke atas kayak belum dapat kalau untuk pasar kita belum. Saingannya dapet. banyak. Nah, tapi jujur beneran. Karena di lagu-lagu kita ini ramenya di daerah-daerah, Mas. Iya. Di daerah-daerah, untuk di kota-kota ini agak susah, agak sulit. Agak sulit. Kita berperang tuh emang benar-benar fight banget. Iya. Bahkan lagu Orang Yang Salah ini bukan di negara kita awal, malah meledaknya di duluan kan ya. band dari Indonesia. Kita baru telat kayak gitu sih. Iya. Karena memang ya tadi ya, di Indonesia musik udah beragam banget, musisi juga udah banyak banget lah ya. Dan memang menurut gua kalau emang Luvia udah ada ciri khasnya di sini, udah punya marketnya, kenapa nggak dikuatin? Iya betul. Gitu kan. Iya. Oke, jangan kemana-mana Sobat Indri, nanti kita bakal ngobrol lagi. Sekarang kita mau puterin lagu Buang Garam di Laut. Lagu yang gue baru denger judulnya udah ya resep gitu lah. Udah jadi racun di situnya. Resep ya. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget bareng sama Luvia Band. Ini dia Buang Garam di Laut. Masih di Indo Banget bareng sama Luvia Band. Ada Lingga dan juga Zeus. Bagus namanya ya. Kayak Dewa Zeus. Yang penting jangan dikali aja. Tapi nama Zeus sebelum itu ya. Oh iya. Pakai sebelum itu. Soalnya kan di itu, oh iya sih, ada yang buat itu kan ya. Iya. Yang online itu loh. Nah itu ya, mau sebelum dia. Iya, jangan. Jangan bayar. Dia pakai gua duluan yang pakai. Iya. Oke, tapi kan Luvia ini memang terkenal dengan lagu-lagu yang melo gitu kan ya. Tapi kalian tuh aslinya secara pribadi emang orang yang melo atau enggak sih? Nggak ada yang melo sih. Atau ngebodor aja gitu? Karena setiap kita dulu dari 2006 6 orang kan. Iya. Sampai sekarang jadi 3 Tinggal bertiga. Dari 3 orang ini karakter berbeda-beda gitu kan. Ada yang suka musik rock, ada yang suka musik metal, bahkan dangdut juga kemana-mana gitu. Iya. Semua Tapi kan genre isi satu. kita tidak bisa ego sendiri kalau untuk berindustri kan. Kita harus ikut pasarnya Indonesia di mana sih sebenarnya itu kan. Apalagi yang cepat untuk memasarkan ini kan menengah-menengah ke bawah ya. Yes. Ibaratkan genre musik dari C ke D lah. Iya. Nah, yang mau nggak mau kita terjun ikutin arahnya mereka orang. Oke. Jadi nggak bisa ngikutin ego kita sendiri.